Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini pemberitaan firman Tuhan adalah disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Riu dari Temanggung yang akan menguatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Esther Riu untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang ada. Salam. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Kemperta Kem dan Ibu, beserta Jemaat Tuhan GBI di BLC Ratu Menten, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Saudara-saudara, kalau kita melihat seorang tukang kayu, sebelum dia mengerjakan sesuatu, maka dia sudah memiliki perencanaan. Misalnya dari sepotong kayu, dia ingin menjadikan apa, ya saudara? Dan setiap apa yang dia kerjakan itu ada fungsinya, ada kegunaannya, ada tujuannya masing-masing. Ketika dia membuat kursi, tujuannya agar bisa digunakan untuk bersantai, untuk duduk, ya. Lalu ketika dia membuat tempat tidur, tujuannya untuk apa? Supaya orang bisa menggunakannya untuk beristirahat, melepas lelah. Ketika mungkin dia membuat sebuah meja makan, tujuannya untuk apa? Agar di meja itu bisa berkumpul keluarga yang bisa makan bersama. Lalu banyak yang lainnya yang dia kerjakan dengan tujuannya masing-masing. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga halnya dengan Allah kita. Ketika Tuhan menjadikan manusia, maka Tuhan juga memiliki tujuan di dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan manusia? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan yang memberi kuasa. Yang pertama, tujuan Allah menjadikan manusia yang pertama adalah agar manusia berkuasa atas seluruh bumi. Termasuk atas segala binatang yang ada di dalamnya. Baik yang ada di air, baik yang ada di darat, maupun binatang-binatang yang ada di udara. Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa atasnya. Tetapi kita melihat sekarang, justru banyak manusia menjadikan hewan-hewan atau binatang-binatang itu sebagai sesuatu yang dipuja. Bahkan tragisnya, sebagai sesuatu yang disembah. Itu sebabnya kita ingat peristiwa ketika bangsa Israel mereka ada di padang gurun saat Musa bertemu Tuhan di atas gunung Sinai. Dan bangsa Israel melihat Musa sudah sekian lama tidak turun dari gunung Sinai, maka mereka menyuruh kepada Harun untuk apa? Membuat patung dari lembu emas, ya, membuat patung dari lembu dari emas. Untuk apa? Untuk mereka sembah, ya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka melihat hal itu di Mesir, di mana dulunya mereka berada. Ratusan tahun mereka ada di Mesir, dan kebiasaan-kebiasaan orang Mesir yang mereka lihat itu sudah mendarah daging di dalam hidup mereka. Sehingga mereka pun ingin melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan dia melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, Musa menjadi marah. Lalu dia menghancurkan patung lembu emas itu, saudara-saudara.
Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Tuhan berkata bukan, agar manusia berkuasa atas segala hewan, baik yang ada dalam air, di darat, maupun di udara. Tetapi kenapa ada manusia yang menjadikan hewan itu sebagai satu sesembahan, berhala, di dalam hidup mereka, yang mereka puja? Mengapa ini bisa terjadi? Semua itu terjadi karena dosa. Karena dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dosa membuat manusia hidup di dalam kegelapan. Kita tahu orang yang hidup di dalam kegelapan, dia seperti orang yang tidak ada keseimbangan, ya saudara-saudara. Mudah terjatuh, mudah terantuk, karena dia tidak bisa melihat. Nah, dosa membuat orang hidup di dalam kegelapan. Hati dan pikiran menjadi gelap. Manusia menjadi hamba kejahatan. Ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi tidak ada kemampuan untuk dapat melakukannya. Itu disebabkan karena dosa. Galatia pasal yang ke-5 ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dikatakan, Paulus berkata bahwa banyak orang sering mau melakukan apa yang benar, tetapi justru yang dia lakukan apa yang sebaliknya. Istilahnya apa yang dia inginkan, dia tidak lakukan, tetapi apa yang dia tidak inginkan, itu yang dia lakukan. Nah, Galatia 5 ayat 17 berkata bahwa di dalam diri manusia itu ada keinginan daging dan keinginan roh. Tinggal manusia ini mau melayani yang mana? Keinginan daging, yang tujuan akhirnya adalah dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, atau keinginan roh yang selaras dengan firman. Paulus berkata, ada keinginan di dalam hati manusia untuk berbuat baik, tetapi justru yang dia tidak inginkan itu yang dia lakukan. Bukankah seringkali kita mendengar kesaksian ya, ketika seorang ditangkap dari berbuat jahat atau melakukan kesalahan, lalu dia ditanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu berbuat jahat? Kenapa kamu melakukan itu? Sehingga kamu ada di penjara. Lalu kita sering mendengar orang itu berkata, sebenarnya dia tidak mau berbuat jahat. Atau sebenarnya dia tidak mau membunuh. Tetapi tidak tahu, tiba-tiba keinginan itu muncul. Nah saudara, ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Itu karena apa? Karena dosa. Dosa membuat manusia tidak berdaya. Roma 7 ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia yang hidup di dalam dosa, maka upah dosa firman Allah katakan apa? Maut, kematian kekal, penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Penulis Roma berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia dari penghukuman dosa. Tapi ayat yang ke-25 berkata, Roma 7 ayat yang ke-25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ketika dia berkata, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari penghukuman, dari tubuh maut ini? Tapi ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Yesus datang ke dalam dunia, membawa pengharapan bagi umat manusia. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Yesus datang ke dalam dunia. Dia memikul dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa saudara dan saya, agar kita yang percaya kepada Dia menerima pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Saya katakan tadi bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi Yesus, Putra Allah, Dia telah turun ke dalam dunia, menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Untuk apa? Memberi kelepasan, memberi kelegaan, memberi keselamatan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Haleluya. Yesus menanggung semua pukulan itu. Dia memikul semua dosa manusia agar kita menerima pengampunan yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan segala sesuatu agar kembali kepada rencana Allah yang mulia. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena hanya iman yang dapat mengalahkan dunia. Ada begitu banyak tipu daya dunia ini, saudara, yang mau menyesatkan umat manusia. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya telah diterangi oleh firman, sehingga dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Haleluya. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka dikatakan kita harus apa, saudara-saudara? Memiliki iman yang teguh. Kita harus tetap kuat mempertahankan keyakinan iman yang telah kita terima dari Tuhan. Haleluya. Karena apa? Ketika Yesus kelak datang pada kali yang kedua, firman Allah berkata, apakah ia masih menemukan iman di bumi ini? Yesus datang untuk mencari setiap orang yang percaya, yang melakukan apa yang Dia katakan. Firman Allah katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi Yesus mencari pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa kita selalu kepada Tuhan, agar Tuhan terus tambahkan iman kita hari lepas hari, agar semakin kuat di dalam Dia dan tidak mudah goyah. Saat kita lemah, kita berkata, aku kuat. Saat sakit, kita berkata, aku sehat. Saat tidak berdaya, kita katakan, Tuhan, Engkau penolongku, bersamamu aku takkan goyah. Puji Tuhan. Saudara, teruslah memperkatakan firman di dalam kehidupanmu, karena perkataanmu itu dapat memulihkan keadaanmu. Dan perkataan yang bagaimana yang dapat memulihkan kita? Yaitu perkataan iman. Iman itu timbul dari mana?
dari mendengar firman. Berarti firman yang diperkatakan itulah yang dapat memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan, bumi ini telah dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan nantikanlah apa? Pembelaan yang dari Tuhan. Berdirilah teguh dalam iman, jangan goyah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Firman Allah katakan apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Karena kalau iblis diberi kesempatan, firman Allah katakan dia itu apa? Dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah sebabnya firman Allah katakan, lawanlah iblis dan jangan beri kesempatan kepadanya. Haleluya. Mari umat Tuhan, kembalilah kepada firman. Maka firman akan menuntun hidup kita dari kebenaran sampai kepada seluruh kebenaran. Amin. Lalu kita melihat lagi, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup manusia. Selanjutnya, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan, maka Allah berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini dikatakan, tujuan Allah menjadikan manusia yang kedua adalah agar manusia beranak cucu dan memenuhi bumi. Haleluya. Ini tujuan Allah. Kita tahu, setelah Allah menjadikan manusia yang pertama yaitu Adam, kemudian dia menjadikan Hawa sebagai pasangan Adam untuk menjadi pasangan dari Adam. Lalu ia memberkati mereka. Dan firman Allah katakan, kemudian manusia itu memiliki keturunan. Ya, mereka memiliki keturunan. Dari generasi ke generasi, berawal dari 2 orang. Kita melihat sekarang, sudah menjadi miliaran penduduk di bumi. Haleluya. Firman Allah bergenapi. Ketika Tuhan katakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan kita melihat sekarang, luar biasa ya saudara, apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan manusia itu. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi tujuan Allah selanjutnya di dalam hidup manusia? Yang ketiga, kalau yang pertama, agar manusia berkuasa atas bumi, termasuk atas hewan-hewan, baik yang ada di air, di darat, maupun di udara. Lalu yang kedua, agar manusia beranak cucu dan memenuhi bumi. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup manusia? Yaitu agar manusia bergaul intim dengan Allah. Haleluya. Mengapa manusia harus bergaul intim dengan Allah? Karena hanya di dalam Allah ada kehidupan. Amin. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Tuhan berkata kepada umatnya, carilah aku, maka kamu akan hidup. Berarti di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Cari Tuhan. Mengapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan sumber kedamaian.
Tuhan sumber pengharapan, Dia sumber kelepasan, Dia sumber sukacita, Dialah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Saat kita bergaul intim dengan Tuhan, maka tidak ada yang Dia sembunyikan. Ibarat sahabat, ya saudara, orang yang bersahabat. Seorang yang memiliki sahabat, maka dia bisa menceritakan apa saja kepada sahabatnya, ya saudara. Apa yang dia tidak bisa ceritakan kepada orang tua, kepada saudara, tetapi kepada sahabat, dia bisa menceritakan semuanya. Karena apa? Dia mengerti sahabatnya ini. Dia kenal sahabatnya ini. Nah, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka tidak ada yang Tuhan sembunyikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ia akan memberitahukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daniel, kepada Daud, dan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Kepada Abraham, Dia memberitahukan ketika Dia akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan datang kepada Abraham. Lalu sebagai sahabat, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tidak ada yang Allah sembunyikan kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa Dia akan membinasakan kota Sodom dan Gomora karena kota itu kejahatannya sudah naik sampai ke hadirat Allah. Lalu Abraham bersyafaat kepada Tuhan, minta agar Tuhan selamatkan penduduk kota itu. Dan kita tahu kisahnya. Akhirnya yang bisa keluar dari kota Sodom dan Gomora itu hanya Lot dan istri beserta anaknya. Yang lainnya binasa. Lalu juga Tuhan menceritakan, memberitahukan apa yang akan Dia lakukan kepada Musa. Kenapa? Karena Musa adalah seorang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan Daud. Firman Allah katakan Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengasihi dia. Tidak ada yang Tuhan sembunyikan. Begitu juga dengan Daniel. Kenapa Daniel disebut seorang yang dikasihi Tuhan? Karena Daniel, dia selalu hidup takut akan Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita ingat apa yang dilakukan oleh Daniel bersama teman-temannya ketika mereka mau diberi makan santapan dari meja raja. Mereka menolak. Karena apa? Mereka tidak mau mencemari diri mereka dengan santapan dari meja raja. Sehingga mereka berkata, agar berikan mereka makanan sayur-sayuran saja dan air. Mereka lebih memilih untuk hidup berkenan kepada Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Nah saudara, ketika kita mengerti, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, kita bisa mengerti hati Tuhan. Kita bisa ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ada sebuah lagu berkata, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kita berkata, Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, biar aku hidup di dalam kebenaran, bahwa aku mengerti apa yang Engkau mau di dalam hidupku.
Tuhan mau kita intim dengan Dia. Tuhan mau kita bergaul dengan Dia. Karena Dialah kehidupan kita. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita peka terhadap suara Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mengerti apa yang Dia mau, apa yang Dia tidak mau. Dan kita memilih untuk melakukan apa yang Dia mau, dan kita tidak melakukan apa yang Dia tidak mau. Haleluya. Tuhan mau kita bergaul intim selalu dan hanya kepada Dia. Setelah mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, mari saudara-saudara, jagalah hidup kita senantiasa agar tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Jangan sembrono dengan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup ini. Hiduplah selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan rancangkan, apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Haleluya. Biarlah setiap kita mau berkata kepada Tuhan, seperti ada sebuah lagu lama ya saudara, yang berkata begini. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan urut untukku diam di kakimu. Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Kita berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Buatlah jalanmu dalam saya, sampai kehendak dan rencana Allah menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ketika kita mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita. Mari kita semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman Tuhan dan sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengerti tujuan Allah, untuk menanggapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ada 3 tujuan Allah dalam kehidupan kita yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Riu. Apakah Bapak Ibu catat? Saya ada catat. Ada 3 tujuan Allah. Yang pertama, tujuan Allah menjadikan kita. Segala sesuatu yang diciptakan itu Allah punya tujuan. Termasuk manusia, Allah ciptakan manusia punya tujuan. Tujuan yang pertama, ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah supaya manusia itu berkuasa atas bumi dan atas hewan-hewan. Tadi Ibu Pendeta Esther jelaskan bahwa harusnya kita sebagai manusia berkuasa atas hewan-hewan. Bukan kita menyembah kepada hewan-hewan. Harusnya kita sebagai manusia berkuasa atas batu dan kayu. Bukan kita menyembah kepada batu dan kayu. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, harusnya kita berkuasa. Namun saudara, nanti saya tambahkan. Lalu yang kedua adalah kita juga harus beranak cucu. Nah, kalau kita di teologi ini amanat agung perjanjian lama. Harus beranak cucu. Nah, amanat agung perjanjian baru, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu yang ketiga, harus bergaul intim dengan Tuhan. Tujuan Tuhan ciptaan kita adalah supaya kita bergaul intim dengan Allah. Nah, saudara perhatikan, apa yang sudah disampaikan Ibu Pendeta Esther Riu itu adalah suatu gambaran bagaimana kita kalau ada di dalam Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka kita menjadi orang yang baru. Kita yang manusia yang tadinya
adalah manusia yang berkuasa. Ya, Kejadian menjelaskan itu bahwa kita diciptakan Tuhan dan kita berkuasa. Namun kuasa itu hilang akibat daripada dosa. Dosa itulah yang membuat kuasa itu hilang. Bapak Ibu boleh perhatikan, kenapa iblis itu, Bapak Ibu dan saya itu, kita selalu menjadi sasaran untuk antara Tuhan dan iblis. Manusia itu di tengah-tengah. Iblis itu selalu menjadikan manusia sasaran untuk menyerangnya dan untuk menjatuhkan dan menggagalkannya. Waktu pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, harapan daripada iblis adalah kuasa atas alam semesta itu diberikan kepada iblis. Setelah iblis melakukan kesalahan, lalu Tuhan buang dia ke bumi ini. Setelah bumi ini diciptakan oleh Tuhan, iblis berharap supaya dia yang berkuasa di bumi ini. Tapi ternyata Tuhan menjadikan seorang manusia. Dan manusia itu adalah Bapak Ibu dan saya hari ini. Kita ada keturunan Adam dan Hawa. Bapak Ibu dan saya kita dijadikan. Dan setelah kita dijadikan, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Kuasa terhadap alam semesta ini Tuhan berikan kepada manusia. Iblis berharap supaya itu diberikan kepada dia, tapi diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa kita ini jadi sasaran serangan daripada iblis. Karena Tuhan berikan kuasa itu kepada kita. Dan pertanyaan kita sekarang adalah, apakah berhasil iblis merebut kuasa itu dari manusia? Ternyata berhasil. Waktu kapan? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kuasa itu telah direbut oleh iblis. Dari mana saya bisa mengatakan itu? Bapak Ibu perhatikan di Yohanes pasal 4. Waktu Yesus dicobai. Iblis membawa Yesus di atas bukit bubungan bait Allah lalu berkata, lihat seluruh bumi, pemandangan yang indah, elok, bagus semuanya. Kalau kamu sujud menyembah kepada aku, semuanya ini aku berikan. Ternyata direbut, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu direbut. Sehingga manusia berada dalam belenggu dosa yang luar biasa. Gak bisa terlepas, gak bisa bebas. Ya. Nah, lalu perjanjian lama juga menjelaskan kepada kita untuk kita harus dalam perjanjian lama itu beranak cucu. Konsep pernikahan di dalam perjanjian lama itu wajib. Jadi kita di perjanjian lama itu harus wajib dan beranak cucu. Sekarang kita ada di perjanjian baru. Apakah konsep pernikahan di perjanjian baru itu pun wajib? Wajib. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu mampu, kuat, kamu menikah. Kalau kamu tidak menikah karena berbagai alasan, silakan. Di perjanjian baru ternyata konsep pernikahan itu dari berwajib kepada pilihan. Nah, jadi kita mulai mengerti kenapa iblis tahu bahwa dengan manusia bertambah banyak, maka manusia akan berkuasa, manusia akan punya kemampuan dan lain sebagainya, sehingga iblis pun mau merusakkan keluarga-keluarga yang ada. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, dekat keluargamu, dekatkan kepada Tuhan selalu, sehingga keluargamu dilindungi oleh Tuhan. Karena itu ada salah satu bagian serangan dan empuk daripada iblis adalah keluarga. Lalu yang ketiga, supaya kita tuh bergaul karib dengan Tuhan. Salah satu tugas pokok daripada iblis sebelum dia jatuh ke dalam dosa adalah iblis itu pekerjaannya adalah menyembah Tuhan. Itu pemimpin pujian untuk menyembah Tuhan. Lalu itu dibuang. Sekarang posisi itu digantikan oleh siapa? Kita. Maka gak heran kalau iblis itu suka untuk menjatuhkan kita. Mari kita jaga tiga tujuan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Riu. Kiranya Tuhan selalu memberkati ibu dan keluarga. Salam buat suami dan keluarga di Temanggung. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh siapkan roti dan anggur yang ada, yang sudah disiapkan dari minggu lalu. Dan saya sudah umumkan, harap hari ini Bapak Ibu semua ada di rumah, sekalipun kita ibadah online di rumah, tapi ada roti dan anggur perjamuan kudus, Bapak Ibu boleh siapkan, dan sama-sama kita akan mulai. Biarlah Tuhan tolong kita agar perjamuan kudus kita hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther,
bahwa hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa kita. Dosa membuat kita tidak berkuasa, dosa membuat kita memiliki keturunan-keturunan yang mungkin kacau dan lain sebagainya. Dosa yang membuat kita putus hubungan dengan Tuhan, kita tidak intim dengan Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan kembalikan itu semua kepada kita. Kita berkemenangan, kita terus dipulihkan dan dibaharui, baik dalam keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, mari kita satu hati dan kita berdoa buat roti dan anggur yang ada. Bapak Ibu boleh sama-sama dengan saya kita doakan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami berterima kasih sudah kami dengar kebenaran firman-Mu saatnya baik kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami sama-sama roti dan anggur yang ada di rumah kami masing-masing, di jemaat Tuhan yang telah menyediakan itu di depan mereka. Kami meyakini ini adalah tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami di 2000 tahun yang lalu. Engkau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami manusia celaka, kami manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi lewat tubuh dan darah-Mu kami diampuni. Bahkan hari ini Tuhan Yesus, melalui tubuh dan darah-Mu kami boleh diampuni, dipulihkan, disembuhkan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, roti dan anggur gada, sama-sama kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Turunkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga lewat roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang di dalam kami makan dan minum, kami merasakan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh ambil roti yang ada di depan Bapak Ibu dan pegang di tangan kanan, dan sama-sama Bapak Ibu boleh ikuti memperhatikan doa, dan sama-sama kita naik ucapan syukur dengan doa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 berkata demikian, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama dengan iman kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat cawan kita, pegang di tangan kanan Bapak Ibu, dan dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita.
tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama dengan iman kita berdoa. Dan Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Naikkan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Roti dan anggur yang kita minum melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah tercabik-cabik di atas kayu salib, yang telah tertumpah di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan dirinya, mati sekali untuk selamanya, untuk menebus segala dosa-dosa dari kehidupan kita yang sia-sia, dari segala kutuk penyakit, kutuk apapun. Kita benar-benar berkemenangan dalam kehidupan. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Di bulan September ini, awal ini, kami mengawalinya dengan persekutuan yang indah dengan Engkau. Dalam perjamuan yang kudus. Kami percaya Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami ada kekuatan yang baru, kami ada pengharapan yang baru. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, pengumuman Bapak Ibu, minggu depan kita ibadah tetap masih live streaming. Sampai kapan? Sampai pandemi ini benar-benar mungkin sudah mulai terkendali dengan baik, supaya kita jangan sampai tertular satu dengan lain. Kalau ada kesempatan mungkin kita tatap muka sebulan sekali di Hotel 88. Minggu depan yang layani adalah saya. Kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita satu hati dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kepada Tuhan. Kami terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu baik bagi kami, menyertai kami, melindungi kami, menolong kami, dan memampukan kami sehingga kami ada lagi sampai hari ini. Bapa terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami belajar untuk mengerti tentang tujuan Tuhan menciptakan kami adalah kami berkuasa supaya kami beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi ini, dan kami bergaul intim dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Pendeta Esther Riu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kehidupannya, rumah tangganya, kesehatannya, harapan dan doanya. Terus Tuhan kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan yang ada, pelayanan yang ada Tuhan berkati. Urapi hikmat-Mu, wahyu-Mu terus nyatakan kehidupannya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan terus kuasa-Mu, penyertaan-Mu, melindungi, menolong, memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Setiap mata dan hati yang telah Tuhan taruh ke mereka untuk mereka boleh melihat, menyaksikan ini, kami berdoa apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka harapkan, dinyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, pertolongan terjadi dalam kehidupan mereka, jalan keluar terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan jika Tuhan jumpai ada dalam kehidupan mereka, ada yang lemah dalam kelemahan tubuhnya, jamah oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Nyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu. Jika Tuhan jumpai ada yang mungkin terpapar COVID, biar Tuhan jamah Bapa, roh maut kami halau ke kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terus pagari kami, terus lindungi kami, terus berkati kami Bapa dalam nama Yesus. Orang tua yang ada di gereja-Mu, Oma Wesley taruhlah kami serahkan kehidupannya. Oma ini kami terus menyerahkan kehidupan yang ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa dalam kehidupan Oma Wesley dalam nama Yesus. Kesehatannya selalu Tuhan jaga
prima Bapak. Anaknya baik Leni maupun Ane dan juga suaminya Ane dari Pak Abui dan juga ketiga anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati keluarga ini selalu Bapak dalam nama Yesus. Pak Hengki dan Bu Vivi diberkati, Bu Liana dan Sali Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Bu Helen, Bu Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Bu Tante Selvionella dan Om Hani juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tolong selalu Bapak dalam nama Yesus. Ibu Bongkem Hio Tuhan tolong berkati juga Ibu Suryati, Tuhan tolong Tuhan berkati dan kedua anaknya, ada kekuatan, ada penghiburan selalu buat Ibu Suryati dalam nama Yesus. Buat Agnes juga kami tetap berdoa biar Tuhan tolong, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat Papa dan Mama Desi, Tuhan berkati Bapak, berkati juga Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi, Tuhan tolong berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak untuk keluarga daripada Christine, baik Papa dan Mama yang Tuhan berkati Pak Tony juga Tuhan berkati, Pak Atek Tuhan berkati, anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID selalu lindungi dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh sidang Jumatmu dimanapun mereka berada, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka diberkati, anakmu Mian dan juga anakmu Michael yang akan masuk dalam pernikahan kudus pada tanggal 10 Oktober. Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Johnny dan Mega dan juga ketiga anaknya ada juga Angel Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat Pak Bambang dan Vivi, Tuhan tolong Tuhan berkati, Pak Alritanu dan juga istri dan keluarga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati juga buat Jessica dan juga Vincent yang akan menikah pada bulan Oktober juga, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, akan masuk dalam kelas pranikah, Tuhan tolong Tuhan sertai juga Bapak. Bahkan ada 5 anak muda yang akan dibaptis, biar Tuhan tolong mereka sudah mengikuti kelas prabaptis dan mereka akan masuk dalam baptisan. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu selalu Bapak. Ibu Aling dan juga suami dan juga ketiga anaknya Ayumi, Angel dan Carlos diberkati Bapak dalam nama Yesus. Bu Sumi juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu, penyertaan-Mu Bapak. Agnes juga Tuhan tolong Tuhan selalu berkati. Kasih-Mu, kemurahan-Mu selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan seluruh sidang Jumat-Mu, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam bisnis usaha mereka diberkati selalu. Tambahkan terus bilangan jumlah jiwa bagi kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna ada dari bangsa ini. Kasih-Mu, kemurahan-Mu ada bangsa ini. Segala program rencana dipikirkan, dibuat, Tuhan tolong campur tangan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Bapak buat bangsa pilihan-Mu, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Buat seluruh sidang Jumat-Mu yang hari ini telah berikan korban persembahan maupun perpuluhan, biarkan Tuhan selalu membukakan tingkap-tingkap langit. Biarkan apa yang mereka lakukan, apa mereka beri dengan iman, dengan harapan bahwa Tuhan pasti sanggup melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memagari kehidupan mereka, mereka selalu dijaga dalam bisnis usaha, harta benda mereka, roh tubuh jiwa mereka dijaga. Bukakan tingkap-tingkap langit Bapak, jauhkan belalang-belalang pelahap, belalang-belalang yang coba merongrong dan merukut dan bahkan melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka, terhadap harta benda, terhadap tubuh mereka. Kami halau itu semua dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan memagari Ayub, pagarilah umat-Mu, berkatilah umat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.